Teror geng motor kembali terjadi di Kota Makassar. Polisi grebek tambang pasir ilegal di Kabupaten Goa. Tiga remaja gagahi gadis 15 tahun di Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 16 Februari 2023. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamataha di program Acara Razia. Awali program Razia dan Informasi, aksi teror penyerangan geng motor kembali terjadi di pemukiman warga di Kota Makassar. Gerombolan ini mendatangi pemukiman warga untuk melepaskan anak panah busur dan mencuri handphone milik warga. Aksi para pelaku pun terekam kamera pengintai. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok anggota geng motor mendatangi perumahan di sekitar Jalan Tanjung Bayang, Kota Makassar. Para pelaku terlihat sempat mengeluarkan senjata tajam dan anak panah busur untuk menyerang warga sekitar. Warga sekitar yang mengetahui penyerangan ini sempat melakukan perlawanan hingga membuat para geng motor ini sempat kabur sebelum akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan dan mengancam pemotor yang berada di TKP. Beruntungnya tidak ada korban jiwa akibat penyerangan anggota geng motor ini di lokasi. Para warga juga telah melaporkan peristiwa ini ke pihak Polsek Tamalate, termasuk penyerang 4 anak panah busur yang sempat dilepaskan oleh para pelaku. Selain melakukan penyerangan, para pelaku juga turut mengambil handphone milik salah seorang warga yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya karena ketakutan. Padahal sebelumnya warga di sekitar lokasi juga menyebutkan tidak pernah memiliki masalah dengan para pelaku. Menyerangnya kayak begitu saja istilahnya, yang dari ujung di sana itu dihantam pakai batu, nah pulangnya itu sembarang mina busur. Sembarang? Iya. Sempat berapa orang nabusur situ? Tidak kulik yang di ujungnya, tapi kalau yang di tengah sini rumah, kan ada penjual di depan rumah. Sempat kemarin kita tadi malam sempat kita melawan. Melepaskan busur mereka dia? Melepaskan, ada barang bukti dari polisi. Oh. Empat itu saya kasih. Empat? Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando Sambolangi, pihak kepolisian telah melakukan penyidikan terkait peristiwa penyerangan kelompok remaja geng motor, sedangkan belum diketahui penyebab pasti penyerangan ini. Itu seperti bagaimana kejadian Kondo? Ya, ini dari informasi kita dapatkan bahwa memang ini sekelompok remaja dengan tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap warga dan mereka juga tidak diketahui dari mana asalnya. Dan tidak juga korban jiwa, tidak ada korban atau korban luka, tidak ada. Untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, pihak kepolisian akan meningkatkan patroli di sekitar wilayah TKP penyerangan geng motor ini. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak menggelar ajang balap liar di jalan raya. Puluhan anggota geng motor beserta kendaraan roda 2 diamankan aparat kepolisian. Puluhan anggota geng motor ini selanjutnya diamankan ke Mako Polrestabes Kota Makassar. Semua ini tadi ini. Mendapat laporan adanya puluhan anggota geng motor yang hendak melakukan aksi balap liar, aparat kepolisian dari unit Sabara dan tim penikam Polrestabes Kota Makassar yang menggelar patroli malam langsung menuju TKP lokasi yang dimaksud di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dari TKP, polisi langsung mengepung dan menggerebek puluhan anggota geng motor tersebut, hingga seluruh anggota geng motor tersebut tidak dapat berkutik untuk kabur dari lokasi tersebut. Saat polisi melakukan penggeledahan, seorang pemuda didapati membawa senjata tajam jenis busur lengkap beserta ketapelnya. Sedikitnya 50 orang pemuda beserta kendaraannya berhasil diamankan. Selanjutnya puluhan anggota geng motor tersebut beserta kendaraan roda 2 miliknya diamankan ke Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, guna menjalani proses lebih lanjut. Sekelompok remaja yang mana
dikerjakan. Setelah diperiksa mereka ada yang berlarian. Akhirnya beberapa yang ditemukan, satu orang menguasai salah satu tajam musuh dan penaman. Kemudian kendaraan yang sempat kami amankan sebanyak 59 kendaraan. Akhirnya kami kirim ke Polrestabes Makassar untuk Sementara kendaraan roda 2 mereka akan diberi sanksi tilang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aparat gabungan kepolisian Polrestabes Makassar menangkap 4 orang kawanan rampok minimarket sadis di Kota Makassar. Para pelaku dibekuk beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk mengancam karyawan minimarket. Inilah rekaman CCTV di salah satu minimarket di Jalan Andi Jemah, Kota Makassar yang dirampok oleh kawanan pemuda pada hari Selasa dini hari. Salah satu pelaku terlihat masuk ke minimarket dan mengancam karyawan di dalamnya menggunakan senjata tajam, lalu mengambil uang di meja kasir sebelum kemudian kabur. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan hingga Senin dini hari akhirnya dapat menangkap 4 orang karyawan pelaku perampokan minimarket. Penangkapan ini berawal dari dibekuknya 3 pelaku yang berada di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan mereka bertugas mengawasi rekannya yang beraksi di dalam minimarket bernama Wawan, Baim, dan Putra. Setelah tertangkapnya ketiga orang itu, pelaku yang menjadi eksekutor perampokan bernama Eki tersebut akhirnya dapat tertangkap setelah sebelumnya sempat bersembunyi di wilayah Kabupaten Goa. Selain penangkapan para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis katana dan motor yang digunakan saat beraksi. Menurut pelaku utama, Eki membenarkan dirinya melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam di minimarket dalam keadaan mabuk. Mabuk kok? Itu malam bagaimana caranya kau masuk? Bagaimana caramu? Pegang samura terus? Berapa uang kau ambil? Berapa uang kau ambil? 300. Kau pakai itu uang? Saya pakai beli minuman. Pakai beli minuman? Uang hasil perampokannya kemudian digunakan untuk menambah dan membeli minuman keras bersama rekannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat kawanan pelaku perampokan minimarket itu bersama dengan barang bukti telah dibawa dan diserahkan ke Mapolsek Rapocini untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pelajar SMK dari 2 sekolah yang diduga merupakan pelaku tawuran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Tawuran diduga dipicu masalah sampah yang dilempar siswa dari luar sekolah ke halaman sekolah lainnya yang hanya dipisahkan dengan tembok. 16 orang siswa asal SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 2 Sumbo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan langsung diamankan dan dikumpulkan oleh petugas kepolisian usai terlibat tawuran di dalam sekolah. Para pelajar ini saling serang menggunakan lemparan batu di halaman sekolah yang hanya dipisahkan oleh pagar tembok. Petugas yang tiba di dalam sekolah pun mengamankan sejumlah batu yang digunakan melempar sebagai barang bukti. Selain mengamankan 16 orang pelajar, polisi juga menyita belasan unit sepeda motor milik pelaku saat berusaha melarikan diri. Aksi saling serang dengan lemparan batu di halaman sekolah diduga dipicu masalah sampah yang dilempar oleh salah seorang pelajar asal SMK Negeri 2 Sumbo Opu ke halaman SMK Negeri 3 Sumbo Opu yang hanya dipisahkan dengan pagar. Tak terima dilempari sampah, puluhan siswa yang diduga berasal dari SMK Negeri 3 justru memanggil teman sekolahnya dan membalas dengan lemparan batu, hingga saling lempar batu pun tak terhindarkan. Dugaan pemicunya ini komandan apa? Sampah saja, tegur. Salah sampah yang dilempar ke sekitar sekolah di situ itu dilempar ke sebelah kepala saya. Ada berapa tadi bang perkiraan jumlah pelajar yang terlibat ini?
tadi sebenarnya banyak. Usai diamankan, belasan siswa SMK ini langsung dibawa bersama sepeda motornya ke Mapolres Goa untuk didata dan dilakukan pembinaan. Beruntung tidak ada korban akibat aksi saling lempar batu ini. Dari Kabupaten Goa, Bukma News MNC Media melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi gerebek tambang pasir ilegal di Kabupaten Goa sesaat lagi. Tante Penny, adakah buku anak-anak di sana? Iya ada. Makanya jam aku dari tadi latok-latok terus kau bikin. Lebih aku membaca di sana. Membaca semakin mudah dan semua terasa semakin dekat dengan Gade Pustaka. Inovasi Gade Pustaka atau mini pustaka Mart. Anak-anak menjadikan tempat ini untuk bermain sekaligus meningkatkan daya baca mereka, karena dengan membaca anak-anak dapat mengenal dunia, memahami apa yang akan terjadi. Kita memastikan orang yang ada di lorong cinta buku dan menjadikan Makassar ini kota yang nyaman untuk semua. Peduli Ki, Salamat Ki. Salam literasi. Anda masih bersama kami pemirsa di program Razia. Aparat Polsek Bontonompo dan Polres Kabupaten Goa menggerebek lokasi tambang pasir ilegal di Kabupaten Goa. Para penambang yang melihat kedatangan petugas pun langsung kabur dan kocar-kacir melewati area persawahan. Para penambang pasir yang diduga tak berizin atau ilegal yang sedang beroperasi ini langsung kocar-kacir kabur meninggalkan lokasi tambang pasir ilegal saat melihat kedatangan petugas gabungan dari Polsek Bontonompo dan Polres Goa di Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Para penambang ilegal yang takut diamankan polisi pun kabur dengan melewati jalur persawahan warga. Bahkan beberapa di antara pelaku nekat menghindari petugas dengan cara berenang menuju pohon yang berada di tengah bekas galian pasir. Penggerebekan lokasi tambang liar ini dilakukan petugas kepolisian menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan sejumlah lokasi tambang pasir ilegal yang terus merusak lahan persawahan milik warga setempat. Selain merusak persawahan warga, keberadaan tambang pasir juga merusak lingkungan di sekitarnya. Untuk menghindari aktivitas penambangan pasir ilegal ini berlanjut, polisi langsung mengamankan 1 unit mobil truk yang sementara mengangkut pasir, 5 mesin pompa pengisap pasir sebagai barang bukti. Polisi juga menyita 1 unit alat berat di lokasi tambang dengan memasangkan garis polisi. Karena kemauan warga saya ini semua, dia bilang meresahkan masyarakat di situ dari kasih. Jadi memang keberadaan tambang ini Pak merasakan warga atau gimana? Dampak dari tambang ini apa? Tambang ini karena ini yang punya sawah yang mutu ini komandan. Pesawahan ya? Pesawahan. Selain sawah Pak, ada yang rusak lagi jalan atau apa? Ada jalan ini kan ada sudah. Tambang tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya suatu kelongsoran yang mana di tengahnya adalah merupakan jalan tani untuk menuju ke rumah pemukiman, sehingga kita merespon dan kemudian turun ke lapangan bersama dengan anggota Polsek Bontonompo, tentunya adalah bertujuan untuk melihat secara langsung dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengadukan hal tersebut. Ada berapa yang disita tadi? Untuk sita kita ambil sampel 1, namun yang kami polis lain di TKP ada kurang lebih 5 mesin pompa yang digunakan untuk menyedot pasir. Sementara pemilik tambang yang diduga tak berizin ini langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bontonompo, Kabupaten Goa untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan.
Kericuan terjadi di tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kericuan ini terjadi saat tim kuasa hukum Helmut yang menggugat PT CLM hendak masuk ke dalam area tambang, namun dihalangi oleh polisi dan sejumlah karyawan. Kericuhan ini bermula saat tim kuasa hukum Helmut hendak masuk ke area tambang, namun dihadang polisi dan karyawan. Kericuhan memanas saat Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester Simamora tiba di lokasi kejadian hingga terlibat adu mulut dengan kuasa hukum Helmut hingga terjadi pengusiran paksa dari area tambang. Saat hendak meninggalkan tambang, nampak sejumlah karyawan menyerang tim kuasa hukum. Kuasa hukum Helmut meminta agar proses pertambangan PT CLM dihentikan karena disinyalir melakukan pemalsuan dokumen untuk menguasai tambang. Sementara Direktur Eksternal PT CLM Ismail Ahmad menyebut pihak Helmut tidak berhak memasuki area tambang karena seluruh proses perdata dan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap. Polres Luwu Timur, saya ulangi, kami mendesak Kapolres Luwu Timur untuk menyetop semua aktivitas pertambangan yang ada di PT CLM, karena kami duga adalah kami bodong dan kemudian yang kedua adalah izin yang dimiliki oleh mereka dimiliki dengan cara yang tidak benar ataupun ada dugaan pemalsuan akte secara otentik seperti laporan yang sudah masuk di Mabes bulan lalu itu diterima dan kita duga memalsukan akte. Dengan dikeluarkannya RKB oleh SDM, tentu semua kita sudah jalankan. Jadi proses penambangan mulai dari OB, kemudian orgating, hauling, dan sekarang kita sudah lakukan barking, Pak. Jadi kami sudah mengisi, tongkang-tongkang berikutnya kami datangkan. Jadi saya kira semua clear. Jadi kalau ada persoalan-persoalan saya kira yang dianggap bahwa ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, ya saya kira itu tidak ada. Kalau juga ada merasa perkara hukum, saya kira bukan di sinilah kita mau membahas itu, bahwa CLM tetap jalan jelas secara secara hukum tentu. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang bocah berusia 7 tahun di Kampung Matojeng, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, tenggelam saat bermain di sungai. Korban diketahui sedang memancing ikan dengan menggunakan perahu kecil dengan kondisi bocor. Sejumlah petugas SAR gabungan terus berupaya mencari seorang bocah berusia 7 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kampung Matojeng, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep. Di tempat kejadian, warga tampak berkerumun di sepanjang bantaran Sungai Matojeng dekat tempat kejadian perkara untuk menyaksikan upaya pencarian korban. Sebelumnya, korban bernama Rehan yang hendak memancing di sungai memanggil 2 rekan lainnya untuk ikut bersama naik ke atas perahu kayu berwarna kuning. Namun setelah berada di atas kapal, Rehan turun dan berpindah ke atas kapal berwarna biru. Saat berada di atas kapal, korban sempat menimba air di atas perahu yang diduga bocor. Namun saat sedang menimba air keluar perahu kecil itu, perahu malah tambah terisi penuh dan akhirnya tenggelam. Kejadian anak yang tenggelam diperkirakan saat masuk waktu sholat zuhur. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Makassar, BPBD Pangkep, dan TNI Polri. Dalam pencarian tersebut, SAR gabungan mengalami kendala saat pencarian korban dikarenakan faktor cuaca dan arus yang cukup deras. Pencarian korban telah dilakukan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sore. Kami terima info adanya laporan dari omnya si korban bahwa ponakannya ini atas nama Rehan, laki-laki umur 7 tahun, bermain-main di tepi sungai dan terseret arus hingga hanyut terbawa arus sungai. Info ini kami terima sekitar jam 14.00, di mana dilaporkan kejadiannya itu terjadi jam 13.35. Sehingga kami ambil aksi menuju ke lokasi dan melakukan pencarian dengan teknik penyelaman dan penyisiran dengan menggunakan perahu karet. Sementara saksi mata yang juga merupakan teman bermain dari korban bernama Rehan mengaku melihat perahu Rehan terbalik akibat terseret arus sungai.
Kaki korban tergelincir di perahu dan tenggelam ke sungai. Korban diketahui sedang memancing ikan bersama 2 orang rekannya bernama Lukman dan Zul Anggara. Karena terbawa arus baru ada airnya yang kerang yang kecil, ada airnya karena sebab itu langsung talinya begitu terbawa arus nih kapal perahunya ini tenggelam di perahunya, dia lompat turun jadi tidak bisa berenang, saya lompat turun. Saat ini SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian dengan menyisir dan menyelam sekitar aliran sungai dari tempat kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Program razia akan kembali informasi 3 remaja gagahi gadis 15 tahun di Kabupaten Maros. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetika yang lebih dikenal dengan Balai Kulit merupakan unit pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menerima peserta BPJS dan pasien umum, dan untuk saat ini layanan unggulan kami adalah skincare untuk perawatan kulit wajah dan badan. Terkait penyakit tumor yang bisa bersifat jinak ataupun ganas, saat ini kami melakukan screening dalam kegiatan deteksi dini kanker kulit yang bukan hanya sebagai promotif edukatif tetapi juga kuratif atau pengobatan dalam bentuk tindakan operasi. Kami bersinergi dengan Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Unhas dan Perdoski Cabang Makassar di dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya dan kulit pada khususnya. Kesehatan kulit, rambut, dan kuku menjadi sangat penting karena merupakan organ paling luas dan paling mudah terlihat secara subjektif dan objektif di tubuh seseorang. Ayo bersama-sama menjaga kesehatan kita untuk menjadi andalan masa depan Sulawesi Selatan. Kembali bersama kami pemirsa di program Razia. 3 remaja di Kabupaten Maros ditangkap polisi setelah terbukti memperkosa salah seorang gadis berusia 15 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Bahkan satu di antara mereka merupakan kekasih korban. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros berhasil menangkap 3 remaja yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap salah seorang gadis berusia 15 tahun dan berstatus pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros. Mirisnya 3 orang 2 pelaku ini masih di bawah umur dan 1 pelaku lainnya merupakan kekasih korban. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial SA 15 tahun, AG 15 tahun, dan AS 18 tahun. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda, namun 2 pelaku yang masih di bawah umur diamankan di rumahnya masing-masing, sementara 1 pelaku dewasa yang bekerja sebagai supir angkut barang daerah ditangkap di pinggir jalan Poros Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros saat mengendarai sebuah minibus. Sebelumnya, aksi bejat ketiga pelaku ini dilakukan setelah salah satu pelaku yang tak lain adalah kekasih korban mengajak korban untuk bertemu, lalu korban dibawa ke rumah salah satu rekannya dan dipaksa untuk meminum minuman keras jenis balo. Korban yang sudah dalam kondisi mabuk lalu beristirahat di dalam kamar rumah rekan pelaku yang ditemani oleh kekasih korban. Setelah korban disetubuhi kekasihnya, lalu dilanjutkan oleh kedua rekannya secara bergantian. Namun aksi bejat ketiga pelaku ini terbongkar setelah korban mengadu kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya antara korban dan pelaku di sini meminum minuman balok tersebut sehingga korban merasa mengantuk sehingga masuk ke dalam kamar untuk tidur. Nah, pada saat tidurlah tersebut tidak lama kemudian pelaku masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan korban. Setelah pelaku keluar dari kamar, menyuruh lagi temannya yang lain untuk masuk ke kamar sehingga pelaku AG juga masuk ke kamar melakukan persetubuhan dengan korban. Setelah itu pelaku AG keluar dari kamar dan masuk lagi pelaku lainnya AS. Selain mengamankan 3 tersangka pemerkosaan, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa spray, jaket korban, 1 unit sepeda motor pelaku dan gelas yang digunakan untuk mencekoki miras kepada korban.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pakaian dalam di Kota Parepare terekam CCTV. Dalam aksinya di sebuah toko kelontong, pelaku sempat berbelanja di dalam toko sebelum mengambil 7 lembar pakaian yang dijemur di samping toko milik korbannya. Aksi pencurian pakaian dalam di Kota Parepare terekam CCTV. Videonya viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku yang menggunakan sepeda motor memarkir kendaraannya di samping sebuah toko di Jalan Garuda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pelaku yang menggunakan helm berwarna pink sempat belanja minuman di dalam toko, diduga untuk memeriksa kondisi. Usai mengambil minuman dingin di dalam kulkas, pelaku lalu keluar dan singgah di bagian samping tempat pemilik toko menjemur pakaian dalam. Pelaku lalu mengambil setidaknya 7 celana dalam wanita di jemuran lalu kabur lewat jalan di samping toko. Sementara pemilik toko baru sadar jika pakaian dalam milik kakak perempuannya dicuri saat akan hendak mengangkat jemuran. Meskipun menjadi korban pencurian, pemilik toko enggan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dia datang untuk membeli, kayaknya dia beli minuman, kemudian pas keluar dia ambil celana dalam yang menjual itu. Bos saya pas kejadian itu tidak ada yang sadar bahwa dia itu mencuri celana pakaian dalam. Pas sekitar 5, lebih dari 5 ya. Pas ya. Itu celana dalam wanita atau apa? Iya, celana dalam wanita. Pas sekitar setengah 9 malam itu kakak saya yang perempuan mau ambil pakaiannya. Pas dilihat ternyata celana dalamnya itu hilang. Pas dicek CCTV ternyata ada yang ambil. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, cabuli anak di bawah umur. Seorang pensiunan ASN ditangkap polisi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Selain sempat dihajar massa, rumah terduga pelaku juga dilempari batu oleh massa yang jengkel dengan perbuatan terduga pelaku. Inilah aksi massa yang melempari rumah terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Massa melempari batu rumah pelaku lantaran kesal dengan perbuatan pelaku yang diduga telah mencabuli seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SD yang tidak lain tetangganya sendiri. Selain melempari rumah, pelaku juga sempat dihajar massa hingga babak belur. Terduga pelaku merupakan seorang pensiunan ASN berinisial AI berusia 65 tahun yang kini telah diamankan ke Polres Parepare untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan istri pelaku dan sempat menjadi olok-olokan massa saat diamankan keluar dari rumahnya. Sesuai dengan apa yang kami ambil, yang sudah pasti tersangka sekarang sudah berada di Polres. Untuk manusianya apakah betul di masa atau tidak kami belum tahu. Sudah pasti sebenarnya sekedar unjuk apa ya, mungkin dianukan kemarahannya karena biar bagaimana sebagai manusia biasa mempunyai amarah karena keluarga yang menjadi korban, keluarga mereka itu. Untuk menghindari aksi lebih lanjut oleh massa, pihak kepolisian kini masih berjaga di rumah terduga pelaku. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Razia edisi hari ini. Saya Gufran Lamatahab beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah.